Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-6 seri yang ke-4. Kitab Mika pasal 4 dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai dan penyelamatan Putri Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan, Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Sili Tonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan, masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan, seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai Putri Sion.
seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat, mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Mika Fasal yang keempat. Sedikit perenungan mengenai fasal ini tentang kasih Allah dan pertobatan berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab. Mika 4 ayat 6 dan 7 dengan bunyi nas. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Allah sangat membenci dosa, namun Ia mengasihi orang berdosa. Oleh karena itu, Allah tidak ingin manusia yang berdosa itu tetap hidup dalam dosanya dan terus tertekan dalam penghukuman. Karena itulah Allah memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Dan bangsa Israel merupakan contoh nyata yang terlihat dalam nubuat Mika. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mika 4 ayat 6. Sahabat-sahabatku, Allah menghukum Israel sebagai suatu bangsa karena mereka tidak lagi mentaati Dia. Dan Babel akan menjadi tempat bagi mereka dalam menerima penghukuman Allah itu. Israel akan dibuang ke Babel. Jadi di Babel, orang Israel bukan sedang touring, tetapi mereka pergi ke sana sebagai orang-orang buangan. Di Babel, mereka tidak bisa hidup sebagai layaknya sebuah bangsa yang merdeka, namun mereka akan hidup dalam tekanan. Meskipun demikian, Allah tidak ingin selama-lamanya menghukum umatnya Israel. Maka dalam sebuah nubuat, melalui hambanya Nabi Mika, menegaskan bahwa mereka yang pincang akan dijadikan Tuhan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan sendiri akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi,
Tuhan Allah sangat sayang kepada umatnya, walaupun secara bangsa mereka telah ditolak. Tapi masih terbuka kesempatan untuk bertobat secara perorangan. Buktinya adalah dengan adanya janji datangnya pembebas dan penyelamat, yakni Yesus yang juga menjadi juru selamat bagi dunia ini, yang akan kita pelajari nanti pada kitab Mika pasal yang kelima. Tetapi walaupun janji keselamatan itu tidak langsung dinyatakan saat itu, karena ada waktunya Tuhan dalam menggenapinya. Tuhan itu bekerja berdasarkan waktunya, bukan seperti apa yang diinginkan oleh manusia serba instan. Ingatlah sahabat-sahabatku, instan itu bukanlah cara Allah. Sebab ketika Allah menyatakan apa yang dirancangkannya pada waktunya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Alkitab telah menyatakan bahwa Yesus telah datang kali yang pertama dalam misi penebusan. Maka dengan demikian, penyelamatan tahap 1 telah terlaksana sesuai waktunya Tuhan. Dan untuk sekarang ini, kita masih sedang menantikan waktu Tuhan untuk memulihkan umatnya di tahap yang kedua atau tahap akhir. Namun dunia sekarang ini sedang mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Bahkan seperti Israel kuno, gereja Tuhan sendiri mengalami penurunan iman yang amat mengkhawatirkan. Umat Tuhan semakin lama, semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kondisi inilah yang sangat disenangi oleh iblis. Dia senang memakai tokoh-tokoh gereja yang tidak suka belajar firman Tuhan, atau yang belajar firman Tuhan namun tidak menghidupkannya untuk melemahkan umat-umat Allah. Dan akhirnya dosa seperti mendapat tempat, sehingga kebanyakan dari umat-umat Tuhan tidak lagi menganggap bahwa dosa adalah perkara yang serius, tetapi cuma masalah kecil yang tidak perlu mendapatkan perhatian. Inilah keadaan zaman sekarang atau zaman akhir. Jadi tidaklah heran bila kita masih melihat ada anak-anak Tuhan maupun pelayan Tuhan yang senang mengaburkan arti dosa. Masturbasi dianggap solusi mengatasi birahi, persinahan dan perselingkuhan dianggap sebagai pilihan bijak untuk mengatasi kejenuhan. Nonton film porno dianggap sebagai pemicu gairah dengan pasangan, dan begitu banyaknya contoh bagaimana dosa sudah menjadi masalah biasa dewasa ini. Namun ingat, dosa tetaplah dosa, karena dengan melakukan dosa kita sedang mencoreng wibawa Allah. Dosa tidak akan pernah mendapatkan tempat di sorga. Jadi kalau kita masih saja menganggap bahwa dosa bukanlah perkara yang serius, maka kita telah terjebak dalam perangkap setan, bahwa biarkan manusia itu tetap ke gereja, tapi tetap melakukan dosa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, tidakkah kita sadari bahwa mengapa penyelamatan tahap akhir belum juga terlaksana? Malah seringkali kita merasa bahwa Tuhanlah yang tidak menepati janjinya. Bahkan ada yang berkata, Tuhan masih lama dan masih jauh, atau jangan-jangan tidak akan datang. Tapi firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oh sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Allah sangat mengasihi kita umat-umatnya, orang-orang yang berdosa ini. Tapi meskipun Tuhan sedang menunggu umat-umatnya dan ciptaannya yang lain itu bertobat, namun tetap ada waktunya di mana batas kesabaran Allah itu berakhir. Pelepas itu pasti akan datang sesuai dengan waktunya. Oleh sebab itu, lihat, banyak orang di luar gereja Tuhan sekarang ini sedang digerakkan untuk mencari kebenaran yang sejati.
Seperti kata firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Mika 4 ayat 1 dan 2. Lalu bagaimana dengan kita, umat-umat Tuhan sendiri? Sedangkan orang-orang dunia mulai bergerak untuk datang kepada Tuhan. Mendengar ini semua, masihkah kita mau terus menjadi orang buangan dan terus hidup dalam melakukan dosa? Sahabat-sahabat firman, jangan sampai demikian. Namun biarlah kita bertobat dan mengadakan reformasi. Karena pena ilham ilahi roh nubuat The Doctrine of Christ, halaman 108 alinea pertama sampai alinea yang ke-7 menjelaskan bahwa pertobatan diperlukan untuk keselamatan. Baca Lukas 13 ayat 1 sampai 3, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Kisah 17 ayat 30, Markus 1 ayat 4, Lukas 24 ayat 47 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Namun pertobatan itu harus didasari oleh perasaan sedih karena dosa, sehingga akhirnya kita akan diarahkan untuk meninggalkan dosa itu. Dan bukan hanya sedih karena konsekuensi dosa. Baca 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10 dan Mazmur 38 ayat 19. Pertobatan adalah anugerah Allah melalui Kristus. Baca Kisah Para Rasul 5 ayat 30 dan 31, Kisah Para Rasul 11 ayat 18 dan kitab 2 Timotius 2 ayat 24 dan 25. Kebaikan dan kemurahan kasih Allah dalam ketentuan Injil adalah alasan pertobatan yang sungguh. Kitab Roma 2 ayat 4. Dan hasil dari pertobatan sejati akan terlihat dalam kehidupan yang berubah. Lihat Matius 3 ayat 7 dan 8, Kisah 26 ayat 19 dan 20. Makhluk-makhluk surgawi sangat menginginkan keselamatan kita, sehingga ada sukacita di antara mereka setiap kali ada orang berdosa yang bertobat. Lihat kitab Lukas 15 ayat 7 dan 10. Namun ingat, ada bahaya besar dalam menolak panggilan untuk bertobat. Lihat kitab Wahyu 2 ayat 5, Wahyu 3 ayat 3 dan 19, serta kitab Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Oleh sebab itu sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, jika kita ingin menerima pemulihan dan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah pada hari penyelamatan, hari Maranatha, maka mulai hari ini dan seterusnya, marilah kita tinggalkan semua dosa dan sungguh-sungguhlah kita bertobat dan berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.